Firman Tuhan di Ibrani 6 ayat yang ke-18. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya. Yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjangkau masuk sampai ke balik tirai ruang Maha Kudus. Ada dua hal yang tidak berubah, yaitu janji dan sumpahnya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berfirman, maka janjinya itu ya dan amin, pasti digenapi. Tuhan berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu, dan sampai akhir zaman aku tetap menyertaimu." Jadi ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu harapan kita di dalam Yesus membuat jiwa kita itu tenang dan aman. Membuat jiwa kita kuat dan aman. Bahkan pengharapan di dalam Yesus Kristus digambarkan seperti jangkar yang kuat. Setiap kapal pasti memiliki jangkar. Tujuannya, waktu kapal itu berlabuh, kapal itu tidak terombang-ambing oleh air, oleh tiupan angin, sehingga tidak terbawa arus. Dengan adanya jangkar, dia tetap berada di tempat yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pengharapan kepada Yesus Kristus membuat hidup kita tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia. Keadaan dunia tidak pasti, keadaan ekonomi tidak pasti, membuat orang ketakutan, membuat orang penuh dengan khawatir, membuat orang tertekan. Tapi pengharapan di dalam Yesus Kristus membuat kita tetap aman dan kuat. Sebab firman Tuhan selalu berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Sukacita dengan pengharapan selalu disandingkan. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Yesus itu suatu kepastian, bukan mudah-mudahan. Karena itu adalah suatu kepastian, maka kita yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus harus bersukacita. Tidak pernah firman Tuhan berkata, merataplah di dalam pengharapan, bersedihlah di dalam pengharapan. Tetapi firman Tuhan, kebenaran berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Billy Graham berkata, saya kira tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pengharapan. Sebagaimana oksigen bagi paru-paru, harapan merupakan alat bertahan hidup di dunia ini. Dan Alkitab dipenuhi dengan pengharapan. Dan kitab suci kita dipenuhi dengan pengharapan. Bahkan para pakar menulis seperti ini. Manusia dapat bertahan hidup hanya 40 hari tanpa makan. Manusia dapat bertahan hidup hanya 3 hari tanpa minum. Manusia dapat bertahan hidup hanya 4 menit tanpa bernafas. Tapi manusia hanya dapat bertahan hidup 1 detik saja tanpa pengharapan. Hari-hari ini fenomena yang terjadi di dunia, di Jepang, di Korea adalah orang mati bunuh diri. Mereka yang mati bunuh diri bukanlah mereka yang miskin, bukanlah mereka yang tidak punya pendidikan, bukanlah mereka yang tidak punya pekerjaan, bukanlah mereka yang tidak memiliki harta. Tetapi orang yang mati bunuh diri adalah orang yang tidak memiliki pengharapan lagi.
Oleh sebab itu saya simpulkan, manusia yang paling menderita di dunia ini adalah manusia yang tidak memiliki pengharapan. Ada seorang anak muda bernama Aldi Novel Adilang, usia 18 tahun. Dia hanyut di pertengahan Juli 2018 dan selama 49 hari dia berada di tengah-tengah laut dan akhirnya dia ditemukan dan diselamatkan oleh kapal berbendera Panama di perairan Guam, Amerika Serikat. Selama 49 hari dia berada di rumah rakit. Di rumah rakit yang dia tempati itu berada di tengah-tengah laut. Persediaan makanan hanya sampai 1 minggu saja. Waktu diwawancarai di Trans TV di acara Hitam Putih, dia berkata, "Saya sudah putus asa dan saya mau bunuh diri karena tidak ada makanan lagi, yang dilihat hanya laut, air, langit, hujan, gelap. Tidak ada manusia yang dilihat, hanya dilihat ikan dan lain sebagainya." Dia berkata, "Saya sudah putus asa dan mau bunuh diri." Dan tiba-tiba dia teringat akan Tuhan. Waktu dia teringat akan Tuhan, muncul pengharapan bahwa akan ada yang menolongnya. Waktu dia ingat Tuhan, muncul pengharapan. Yang dia lakukan adalah dia masuk ke dalam rumah rakit itu, lalu di sana dia berdoa, di sana dia memuji Tuhan, dan di sana dia membaca kitab suci. Di sana dia menaikkan lagu-lagu rohani. Itu yang dia lakukan setiap hari. Setiap hari dia memuji Tuhan. Setiap hari dia membaca firman Tuhan sambil menunggu pertolongan dari Tuhan. Ada pujian berkata, "Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu bagi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan." Harapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu saudara, mari jangan terlalu fokus dengan apa kata dunia. Jangan terlalu fokus dengan apa prediksi-prediksi oleh pakar ekonomi, oleh pakar kesehatan. Jangan terlalu fokus kepada berita-berita yang selalu update di setiap hari. Bahkan banyak hoax-hoax yang bertebaran di media sosial. Saudara, tetaplah baca firman Tuhan. Tetaplah beribadah. Hari-hari ini orang takut beribadah. Mereka takut, alasannya ada virus. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hatinya dipenuhi dengan pengharapan, sehingga hatinya, jiwanya kuat dan aman. Waktu jiwa seseorang kuat dan aman, maka menjalani kehidupan sehari-hari penuh dengan sukacita. Di dalam ibadahlah kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Di dalam ibadah kita bisa memuji Yesus. Kita bisa menyembah Yesus. Oleh sebab itu, teruslah beribadah. Terus baca firman Tuhan. Terus berdoa. Sebab harapan kita
di dalam Yesus Kristus membuat jiwa kita aman dan tenang, karena di dalam Yesus Kristus ada kepastian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.